Fitness Mania. Kali ini saya akan masuk ke dalam folder dunia Aderai tentang motivasi ya. Kali ini saya akan membahas yang mungkin saya sering katakan sama teman-teman, tapi kali ini kita akan coba bahas lebih dalam lagi ya. Jadi waktu zaman dulu kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya seorang negarawan dari Roma. Itu namanya adalah Marcus Tullius Cicero atau yang dikenal dengan nama pada saat itu disebut dengan zamannya era Cicero gitu ya. Salah satu tulisan Cicero yang paling terkenal itu disebut dengan namanya Six Mistakes of a Man atau 6 kesalahan yang berabad-abad sering kita lakukan sebagai manusia. Nah, cuma kali ini saya coba menerjemahkannya ke dalam 6 kesalahan daripada fitness mania dalam hal mindset ya. Jadi kita relatein ke sana aja gitu ya. Karena kalau ini nanti terlalu luas ya. Tapi 6 kesalahan yang dimaksud dengan Cicero itu apa sih teman-teman? Yuk kita nomor 1, kita sesuai dengan tulisannya Cicero dulu aja ya. Yaitu adalah Cicero beranggapan bahwa katanya nilai saya itu akan jauh lebih tinggi kalau seandainya saya merendahkan orang lain. Itu adalah hanya sebuah ilusi. It's an illusion kalau kita personal gain itu kita dapat dengan crushing others. Nah, jadi di nomor 1 teman-teman di sini paham bahwa kadang-kadang kalau kita mau berprestasi, kalau kita mau ceritanya diapresiasi oleh orang lain jadi yang lebih baik, karena memang kita memiliki nilai yang memang lebih baik, bukan karena kita ngerendahin orang sehingga ada ilusi seolah-olah saya terjadi kenaikan diri saya. Tapi itu hanya ilusi, karena kita sebenarnya tetap di sini sebenarnya, Des. Benar nggak? Iya. Tapi kita tekan orang lain dengan kita jelekkan, sehingga orang lain seolah-olah turun, kan? Betul. Nah, waktu orang lain turun, seolah-olah kita naik. Seolah-olah, padahal kitanya tidak naik. Itu yang disebut dengan namanya ilusi, yang kita ciptakan dengan kita sering merendahkan orang lain. Jadi nilainya kita tinggi. Ini sebenarnya adalah salah satu adiksi, gitu, atau kecanduan yang juga sering dialami oleh kita semua di zaman sekarang nih, apalagi zaman sosial media ya. Kita senang melihat orang lain jatuh kan gitu kan ya. Makanya kenapa kita senang nonton infotainment gitu ya. Udah orangnya lebih keren dari kita, lebih kaya dari kita, lebih terkenal dari kita ya semuanya ya. Tapi ternyata dia lebih gila dari kita. Jadi pada saat itulah dia turun, kita langsung naik gitu. Makanya kenapa orang senang banget di situ ya. Nah, begitupun juga dengan ketika kita di sosial media nih teman-teman, fitness influencer dan sebagainya. Ketika kita rajin merendahkan orang lain, otomatis seolah-olah kita memiliki nilai di sana. Tapi kenyataannya nilainya sifatnya hanya semu belaka, hanya ilusi aja kalau teman-teman tahu ya. Jadi nomor 1, kita belajar dari nasihat dari Cicero kepada kita. Yuk teman-teman, kalau kita mau naikin diri kita naikin aja kualitas diri kita dengan prestasi kita, dengan berbagai aktivitas dibandingkan dengan kita merendahkan orang lain. Jadi nomor 1 itu. Nomor 2, Cicero bilang apa? Kecenderungan untuk selalu khawatir dan takut untuk sesuatu yang kadang kita tidak bisa merubahnya. Atau di luar kuasa atau di luar kapasitas kita. Sering nggak? Aduh, ini gimana nih? Repot nih, dunia sekarang lagi ada perang Rusia melawan Ukraina. Ini sekarang mesti gimana gitu ya? Atau kayak kemarin kejadian ibaratnya, oh sekarang lagi terjadinya yang namanya pandemik, musim infeksi ini apa gitu. Yang bisa kita lakukan sendiri, seperti misalnya kayak saya, apa sih yang bisa saya lakukan? Apakah saya bisa menghentikan itu seperti yang namanya pandemi itu apa nih? Nggak ada. Yang bisa saya lakukan adalah saya membuat satu investigasi pada diri saya, sesuai dengan kapasitas saya bilang, Dek, kamu bisanya apa sih? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang? Saya melihat adopsi ketakutan dan kecemasan menjadi lifestyle hari ini, dan itu akan berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada imunitas, kan betul kan? Yeah. Nah, oleh sebab itu gimana ya caranya untuk saya melawan itu dengan membuat satu keseimbangan. Ketimbang daripada mengkampanyekan ketakutan dan kecemasan, saya mengkampanyekan keberanian dan keyakinan. Nah, tapi keberanian itu hanya bisa ada kalau apa? Kalau kita punya pengetahuan. Nah, oleh sebab itu makanya saya berbagi kepada teman-teman tentang berbagai data dan informasi yang nanti bisa dijadikan sebagai sebuah pengetahuan bagi teman-teman untuk bilang bahwa iya ya, musim infeksi itu adalah toxicity secara opportunistic. Dia akan mengambil kesempatan pada tubuh yang lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat tubuh saya menjadi kuat? Kan gitu kan? Oh, ternyata saya harus mengatur pola makan saya. Oh, ternyata saya mengatur pola gerak saya, misalnya berolahraga. Oh, ternyata saya harus mengatur pola cara pandang saya gitu. Ingat kan yang saya sering bilang teman-teman sekalian,
kita ingin merubah dunia, dunia nggak berubah buat kita. Kita ingin merubah hidup kita nggak berubah buat kita. Tapi ketika kita merubah cara pandang kita terhadap dunia dan hidup kita, seketika semuanya berubah bagi kita. Jadi oleh sebab itu, kenapa nggak kita rubah cara pandang tersebut? Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi Cicero bilang salah satu kesalahan daripada kita kebanyakan adalah kadang-kadang kita khawatir dan worry untuk sesuatu yang kadang-kadang udah di luar kuasa kita. Jadi sesuatu yang gede, yang besar di sana, udah kita fokusin kepada apa yang bisa kita rubah. Yang kita nggak bisa rubah, kita ngapain? Kita ikhlaskan. Karena ikhlas itu adalah sebuah kunci daripada yang namanya pertemanan hati. Dan pertemanan hati temannya siapa, Des? Temannya sehat. Perlawanan hati temannya sakit. Ya, paham ya? Yang nomor 3 yaitu adalah orang selalu, nah ini Cicero suka bilang gini, orang selalu bilang bahwa yakin pasti nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak bisa, gitu. Jadi dia selalu bilang bahwa impossible. Dia selalu loncat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa impossible, nggak mungkin bisa. Orang saya aja nggak bisa, nggak mungkin bisa, gitu. Tapi kenyataannya teman-teman sekalian, ini makanya yang paling sering terjadi nih yang saya katakan tadi. Kenapa kita sibuk dengan kalau di dunia fitness dan bodybuilding itu paling populer tuh, paling senang ibaratnya, yang namanya terminologi fake natty, gitu ya. Fake natty itu adalah natural yang fake gitu. Ngaku-ngaku nggak bilang kalau dia pakai steroid gitu, tapi ternyata dia pakai steroid gitu. Jadi dia ngakunya natural. Jadi disebut yang namanya fake natty atau yang dikenal dengan yang namanya natural yang palsu gitu ya. Makanya kenapa sekarang tuh populer tuh kayak gitu ya, kayak Liver King dianggap sebagai fake natty gitu karena dia ngakunya natural, taunya ternyata dia menggunakan steroid dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah di satu sisi memang tepat seperti itu. Kalau memang pakai ya ngaku aja, kenapa bilang nggak mau pakai gitu ya, kan kayak gitu ya, tinggal ngaku aja. Cuma balik lagi seperti saya katakan tadi gitu. Yang jadi tantangannya di sini yang dimaksud Cicero itu adalah bahwa kadang impossible bagi kita, tapi nggak impossible bagi orang lain. Jadi kalau ada orang bilang saya fake natty, saya bilang mungkin bagi kamu fake. Kenapa? Karena menurut kamu nggak bisa gitu. Tapi kalau saya kebetulan bisa. Gitu. Dengan tangan kosong, saya mencoba untuk latihan yang keras. Saya atur pola makan saya, ternyata saya bisa punya badan yang layak. Sesuai dengan saya mengoptimalkan genetik saya secara alami, ya udah jadinya kayak gini gitu. Tapi kalau jadinya kita kayak gitu, ternyata dibilang, nggak mungkin kamu jadi kayak gitu, kamu pasti pakai barang. Apa yang kita lakukan, Des? Kalau kita berbicara menjadi orang yang responsif, bukannya kita marah, tapi apa yang kita lakukan? Kita berterima kasih, I take that as a compliment. Karena menurut kamu nggak bisa kan, tapi ternyata saya bisa, gitu. Nah, poin dari cerita ini sebenarnya hanya ingin menjelaskan kepada teman-teman adalah bahwa kadang kita punya pemahaman karena data dan informasi yang ada di kepala kita terbatas. Sehingga kita bilang bahwa nggak mungkin nggak bisa. Tapi ketika nanti kita dikasih data baru daripada perilaku orang tersebut, kita akhirnya bilang, ternyata benar ya bisa, gitu. Nah, jadi hati-hati untuk lompat dalam satu konklusi untuk bilang, it's impossible. Makanya kenapa ilmu daripada motivasi adalah apa? From impossible menjadi I am possible, gitu ya. Impossible-nya dipisah, Des. Jadi I am possible, ya, gitu ya. Lalu yang nomor 4, yaitu kita kadang-kadang sering, nah ini dia, kalau ada istilahnya orang bilang, kalau menurut Cicero adalah kebanyakan dari kita sering menolak untuk mengesampingkan hal yang sepele. Justru yang kecil kalau bisa digedein, gitu. Tapi giliran yang gede kita kabur, gitu. Paham ya teman-teman sekalian? Tapi giliran hal yang kecil yang sepele, yang membuat kita terus berada di dalam sebuah perlawanan hati, itu yang kita angkat terus. Makanya kenapa dunianya kan penuh dengan konflik, gitu. Di satu sisi konflik kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang bisa dimonetizing kan gitu ya. Mungkin itu kali kelebihannya gitu ya bagi orang yang pintar gitu ya. Nggak apa-apa biarin ribut aja berantem, yang penting nanti ada keuntungan di baliknya itu gitu. Tapi kalau kita berbicara dalam hal badan teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita senang mengadopsi yang namanya konflik gitu ya, yang terjadi itu adalah dia bukan mendekatkan kita pada sehat tapi mendekatkan kita pada sakit. Karena apa? Karena terjadi yang namanya stres. Stres itu biasanya direpresent oleh apa? Kortisol. Kortisol itu biasanya hadir karena apa? Karena inflamasi badannya. Bukan inflamasinya salah, ini hanya lebih kepada respon badan beradaptasi secara fisiologis untuk menunjukkan itu semua. Sehingga akhirnya gula darah jadi naik. Gula darah jadi naik, akhirnya jadi terjadi yang namanya insulin hadir. Insulin hadir, akhirnya terjadi yang namanya fat deposito. Dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang menyenangkan. Belum ditambah biasanya kalau kita kesel, kita marah, biasanya badan kita jadi lemes, jadi capek gitu ya.
Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau ada sesuatu hal yang sifatnya sepele, kita let go aja. Kita move on, kita jalanin untuk sesuatu yang sifatnya menurut kita yang lebih penting gitu. Tapi kalau itu kita mau anggap sebagai penting, ya boleh juga, nggak masalah gitu. Kalau memang itu sifatnya memang benar-benar penting. Tapi kita harus bisa kembali lagi membuat satu investigasi. Kadang bisa sering kan terjadi sesuatu yang kita anggap sepele, tapi ternyata itu menjadi sebuah investasi yang menjadi besar nantinya, kan gitu ya. Itu juga sama, contohnya dalam pola perilaku, ya. Kalau kita bilang misalnya kebalikan dari ini, misalnya, ya nggak apa-apa lah ngerokok terus aja santai kok gitu. Nah itu bukan sepele sebenarnya, gitu. Itu sebenarnya memang besar gitu ya. Tapi yang dimaksud sepele di sini tuh lebih kepada kayak hal-hal yang kecil sehari-hari. Kadang-kadang kita bisa berantem suami istri hanya urusan macet. Kita ribut sama ini hanya urusan makanan nggak sesuai dengan menu yang kita pesan gitu ya. Kadang-kadang sering teman-teman Gojek ini apa. Kadang-kadang nanti di gym bisa ribut sama orang hanya gara-gara ibaratnya ribut alat, urusan alat cuma dumbbell, cuma apa. Atau mungkin di sosial media teman-teman karena ada satu komen dan komen lain ya, jadi ribut. Padahal orang yang tadinya juga nggak baca kalau nggak dibahas juga. Tapi akhirnya jadi semua orang harus baca. Akhirnya jadi keributan yang sebenarnya tidak berujung kepada hal yang mungkin yang akan memberikan berkah di ujungnya gitu ya, tapi malah memberikan musibah. Selanjutnya yaitu adalah nomor 5. Ini malah kebalikannya. Kalau yang satu adalah menolak untuk mengesampingkan, kalau ini malah kebalikannya yaitu justru malah mengesampingkan budaya untuk belajar. Dalam hal ini yaitu adalah development and refinement of the mind. Ini yang Cicero bilang. Jadi mungkin di zaman dulu dan juga mungkin di zaman sekarang juga ya, banyak dari kita yang kadang-kadang justru malas untuk mau belajar. Nah, belajar itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan karena apa, teman-teman? Karena kita bisa mengisi data dan informasi yang ada di kepala kita. Sehingga data tersebut, bayangin kalau datanya lebih banyak yang akurat, tentu lebih mudah bagi kita untuk menggunakannya. Tapi ketika kita lebih banyak data yang non-akurat atau data yang rubbish, ya otomatis kita lebih susah untuk menggunakannya gitu. Makanya kenapa strategi menggunakan pikiran itu makanya membutuhkan ketenangan kan gitu kan. Nah jadi teman-teman sekalian, sekali lagi menyenangkan kalau seandainya dengan kita bersedia mengedukasi diri kita, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan edukasi maka terjadilah sebuah pemahaman, dan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Ya, jadi disiplin untuk punya pola hidup yang lebih sehat, disiplin untuk punya pendekatan latihan yang lebih rajin atau diet yang lebih bagus, itu semua membutuhkan proses yang menyenangkan hati, dan itu semuanya akan terjadi kalau kita bersedia mengedukasi diri kita sehingga kita punya pemahaman sebagai landasannya. Dan nomor terakhir adalah kesalahpahaman daripada manusia atau fitness mania itu adalah memaksa orang lain untuk hidup sesuai dengan jalan kita. Jadi kalau kita bilang, ini caranya begini nih, diet nih, harus latihan nih, mesti begini nih, apa gitu. Kita paksain, kalau orang lain melakukan hal yang lain, kita pasti dengan gencarnya ingin menyalahkan mereka. Karena nggak sesuai dengan kita, gitu ya. Nah teman-teman sekali lagi, ibaratnya kalau kita memaksakan orang lain untuk istilahnya live and believe seperti apa yang kita lakukan, gitu. Ya akhirnya nanti kita akan end up dengan yang namanya, kadang-kadang sering disebut namanya disappointment gitu ya, kekecewaan gitu. Jadi teman-teman sekalian, everybody have their own journey. Including kalau seandainya saya mau bilangin sama teman-teman, orang-orang suka bilang, oh Mas Ade itu anti drugs ya ini apa? Saya nggak anti drugs, tapi saya lebih kepada ingin meluruskan kepada teman-teman jangan menyalahgunakan obat gitu. Bukan drugs yang dianti, tapi drugsnya kan dibutuhkan kalau seandainya kita sakit, betul ya, kayak gitu. Yeah. Steroid juga butuh orang kalau seandainya orang mengalami yang namanya atrofi, atau ada orang-orang tertentu membutuhkan. Growth hormone yang sifatnya sintetik dibutuhkan juga, mungkin bagi orang-orang tertentu yang membutuhkan, karena mungkin dianya depresi atau apa, udah tua dan sebagainya. Jadi memang ada kondisi tertentu, makanya kenapa saya bilang, there is no such thing as a one size fits all program atau one size fits all recipe. It's always precision and personalized. Jadi nggak pernah ada satu resep yang satu buat semua. Pasti resep itu buat masing-masing orang dengan kondisinya masing-masing. Tapi kalau kita menyalahgunakan obat, itu what is the end game of kita pakai itu? End game-nya adalah nanti, oh saya menang, saya bagus, saya berhasil. Tapi nanti terakhirnya
kesakitan atau rasa side effect, dampak samping daripada sakit sebagai konsekuensinya, saya rasa bukan hal yang bijaksana. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, 6 kesalahan manusia yang sering dilakukan berabad-abad, yang juga sering dilakukan oleh fitness mania pada saat kita dalam berperilaku di dunia sosial media ini ya, atau bahkan dalam dunia sehari-hari kita ya. Mudah-mudahan bisa menjadi reminder bagi kita, termasuk ini menjadi reminder bagi saya setiap hari. Jadi saya pun selalu sering mengalami kesalahan-kesalahan ini terus gitu. Tapi ingat lagi, oh iya ya, saya bikin kesalahan di nomor berapa ya. Ntar kita memaafkan diri kita untuk move on, untuk lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan nanti share materi ini dan juga boleh komentar atau bercerita yang nanti mudah-mudahan cerita teman-teman juga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.